Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengarkan tanya hamba salibku ganti dengan mahkota. Ibadah pagi ini dimulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 66 ayat 8-9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memperingati masa-masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya mati di Kalvari untuk menebus kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh kita pujikan pujian Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bait yang kedua, tolongku untuk mengerti kau mati bagiku. Tolongku untuk mengerti kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bait yang ketiga, ku rela segenap hati memikul salibku. Ku rela segenap hati memikul salibmu, tanggung derita sertanya, pimpin ke Kalvari. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak layak menghampiri Allah. Oleh sebab itu, mari dengan penuh kerendahan hati,
Kita mau datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami tidak layak untuk menghampiri Engkau, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Memohon Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan dan kuduskan kami dengan darah Kristus yang tercurah di Kalvari, agar kami layak dan berkenan untuk memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena kasih-Nya yang ajaib bagi kita. Dia rela disengsara, Dia rela mati karena kasih-Nya yang ajaib itu. Mari kita pujikan pujian kisah salib Tuhan Yesus.
Yesus rela mati bagi kita. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita mulai dari alamatnya. 2-3. Galatia 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di Bukit Golgota, disitulah nampak salib Yesus. Salib di mana kita datang untuk menyembah dan memuliakan Dia. Salib Yesus adalah tanda di mana kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Kita pujikan pujian di Bukit Golgota. Bait yang pertama dinyanyikan oleh kaum wanita. Di Bukit Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia. Salibku ganti dengan mahkota. Bait yang kedua oleh kaum pria. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Bait yang ketiga bersama-sama sambil berdiri.
salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku menjadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengarkan tanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat dan abad, mari kita mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membawa doa-doa kita dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Lause Christian. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan puji syukur oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kesetiaan jemaat kami di dalam memberikan persembahan. Persembahan adalah bentuk ucapan syukur kami, respon kami atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap taat dan setia memberikan persembahan. Sebagai bentuk ucapan syukur dan persembahan ini bukan sekedar dalam bentuk materi saja, tetapi kami diajar oleh firman Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan kiranya kami boleh mempersembahkan tubuh kami untuk sepenuhnya kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk STT Aletheia Lawang. Tuhan kiranya memberkati, khususnya menyerahkan untuk para dosen, rektor, dan juga staf yang ada, supaya diberi hikmat yang secara luar biasa daripada Tuhan, untuk dapat mendidik para mahasiswa-mahasiswi untuk mereka dapat berpikir kritis sesuai dengan perspektif teologi reform, berkemampuan untuk menggembalakan jemaat, dan mengajar mereka juga untuk memiliki hati yang semakin serupa dengan Kristus, dan karakter mereka semakin hari semakin diperbaharui, sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat yang nantinya akan mereka layani di ladang pelayanan masing-masing. Berdoa juga untuk biaya operasional dari STT Aletheia Lawang, Tuhan yang cukupkan segala biaya dan kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Aletheia di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Untuk para guru yang mengajar, Tuhan memberkati supaya dapat mendidik mahasiswa-mahasiswi bukan hanya sekedar
mendidik di dalam pengetahuan saja, tetapi juga mendidik di dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga cukupkan segala biaya keperluan untuk sekolah Kristen Aletheia yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati untuk lembaga misi yang ada di Indonesia. Tuhan pakai agar lembaga misi ini terus boleh menjadi berkat. Tuhan pakai menjadi alat supaya Injil dapat disebarluaskan kepada banyak orang, terkhusus Injil diberitakan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan pakai kami untuk boleh menjadi pengabar-pengabar Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup seperti amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa melakukan amanat agung-Mu itu, agar jiwa-jiwa yang terhilang dapat diselamatkan. Kami berdoa juga pada pagi hari ini, menyerahkan untuk kerukunan umat beragama yang ada di NTB, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kami juga sebagai umat beragama dapat tetap menjaga kerukunan satu sama lain, dan kiranya Tuhan pimpin kehidupan kami, agar kami boleh dijauhkan dari konflik yang ada atau hal-hal yang dapat memecah belah akan persatuan dan kesatuan di negara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kepada hambanya Pendeta Soehartoyo disilakan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami saat ini rindu Tuhan masuk di dalam kehidupan kami yang paling dalam, agar kami disegarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar Roh Kudus menyelidiki hati setiap kami, apakah kami masih tetap
setia kepadamu? Apakah kami masih tetap menjadikan Engkau satu-satunya Raja dan Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami? Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan ini, menolong kami untuk sadar bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur pagi hari ini kita bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kita memasuki Minggu Palem, jadi minggu-minggu di mana Tuhan Yesus di dalam sejarah memasuki kota Yerusalem. Dan biarlah kita mempersiapkan diri dengan baik menyongsong refleksi penderitaan Yesus pada hari Kamis, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Minggu ini cukup padat. Satu hal yang menjadi terobosan yang ingin saya perlu sampaikan, bahwa pada hari Jumat pagi jam 6 kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa via Zoom. Kalau di warta itu jelas ya, persekutuan doanya via Zoom jam 6 pagi hari Jumat. Itu tanggal merah. Itu hari yang luar biasa yang perlu kita persembahkan untuk waktu kita merefleksikan diri bagaimana Tuhan sudah berkorban buat saya dan jemaat sekalian. Kalau ada kesulitan Zoom dan sebagainya, ya bagaimana cara mengatasinya, kita belajar Zoom atau bagaimana ya. Karena persekutuan doanya via Zoom yang Jumat pagi. Kalau Kamis jam 7 malam itu ada di gereja ya. Jadi itu saja, nanti penatua akan mempertegas. Pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mahkota duri. Kita lihat Matius pasal 27 ayat 31. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31 maksud saya. Kita membaca bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat 27, jemaat ayat 28, kita gantian sampai ayat 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, cerita tentang mahkota duri ini ditulis di dalam 3 kitab Injil. Coba kita lihat 3 kitab Injil. Di dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes. Kalau kita perhatikan, catatan dari Matius itu 5 ayat, catatan Markus 5 ayat, sedangkan catatan Yohanes hanya 2 ayat. Kalau kita bandingkan catatan yang panjang, yaitu antara Matius dan Markus, kita akan menemukan bahwa catatan Matius ini adalah catatan yang lebih lengkap atau lebih mendetail. Ya,
Kenapa Matius mencatatnya dengan lebih mendetail? Karena Matius ingin menjelaskan bahwa penderitaan yang dilakukan atau dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, Matius kepingin mencatat itu dengan begitu mendetail supaya pembacanya tahu bahwa apa yang dialami oleh Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama secara khusus di dalam kitab Yesaya. Dan catatan Matius ini adalah catatan yang sangat penting. Karena apa? Catatan ini menjelaskan bagaimana secara mendetail Yesus mengalami perlakuan-perlakuan siksaan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Yesus diolok-olok, Yesus diejek, sekaligus Yesus juga disakiti secara fisik. Seorang penafsir Alkitab di dalam bukunya New Bible Commentary, R.A. Nixon menjelaskan ada 8 agenda penyiksaan Yesus, episode maksud saya. Episode pertama, mereka menanggalkan pakaiannya dan ditelanjangi. Episode kedua, mengenakan jubah ungu. Episode ketiga, menganyam sebuah mahkota duri. Episode yang keempat, memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Episode 5, mereka berlutut di hadapan Yesus, tetapi bukan menyembah motivasinya, tapi mengolok-olok. Episode yang ke-6, mereka meludahinya. Episode yang ke-7, mereka memberikan Yesus bulu, kemudian mengambil bulu itu, kemudian memukulkan ke kepala Yesus. Episode ke-8, menanggalkan jubah ungu yang sebenarnya sudah dipakai. Dan nanti hari Kamis saya akan uraikan ini lebih mendetail. 8 episode ini. Tapi 8 episode ini dialami oleh Yesus dan dicatat di dalam ketiga Injil ini. Ini menggambarkan penyiksaan Yesus itu begitu luar biasa. Dan menurut hukum Yahudi, hukum Romawi maksud saya, seharusnya orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, itu eksekusinya itu nanti 10 hari lagi. Seharusnya 10 hari lagi. Tetapi untuk Yesus pada waktu itu tidak perlu nunggu 10 hari. Langsung diserahkan kepada serdadu-serdadu untuk disalibkan. Nah, kalau kita mendengar hukum kita hari ini kan seperti itu, ya. Kalau ada orang dieksekusi hukuman mati, nunggu, enggak tahu, kalau enggak salah itu 10 tahun lagi baru dieksekusi gitu ya kan ya. Kalau di dalam hukum Romawi itu nunggu 10 hari lagi. Tetapi mereka sudah tidak sabar, ingin terus menyiksa Yesus. Makanya enggak perlu nunggu 10 hari lagi hukum Romawi. Kita sekarang salibkan dia, kita hukum mati Yesus itu. Itu manusia itu begitu kejamnya pada waktu itu, ya. Saya pada pagi hari ini akan mengajak kita untuk merenungkan di bagian yang ketiga. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ayat 9, ayat 29. Mereka memberikan mahkota duri di atas kepala Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota, menariknya mahkota ini sebenarnya kalau dari bahasa Latin itu mahkota itu pakai kata corona. Nah, kita tahu ya corona ya. Virus corona. Itu corona itu artinya itu bahasa Latinnya itu mahkota. Corona itu mempunyai kekuatan luar biasa, mempunyai kuasa yang luar biasa. Betul? Betul? Corona? Itu yang bisa membuat negara ini luluh lantak, dunia ini luluh lantak. Kita mengenal istilah lockdown, baru kali ini seumur hidup kita negara di lockdown, RT di lockdown, ya gereja di lockdown, rumah tangga di lockdown. Kita mengenal istilah PBB ya, pembatasan berskala besar atau apa istilahnya, ganti terus ya kan. Itu karena corona itu punya power, punya kuasa.
punya otoritas yang luar biasa. Itu berasal dari kata mahkota, bahasa Latinnya itu corona. Lalu di dalam Alkitab itu apa? Coba dikelikan. Di dalam Alkitab, kata mahkota itu bisa berarti kekuasaan. Kata mahkota itu bisa berarti kehormatan. Kata mahkota itu bisa berarti kemuliaan. Dan mereka orang-orang Yahudi, khususnya serdadu-serdadu tentara Yahudi, ketika menyiksa Yesus, mereka membuat mahkota duri lalu mengenakannya di atas kepala Yesus. Maknanya apa ini? Yang pertama, mahkota duri sebagai tanda mahkota penderitaan atau tanda siksaan. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mahkota yang simbol kekuasaan, simbol kehormatan, simbol kemuliaan, diganti mahkota yang arti sebenarnya itu dengan mahkota duri. Mahkota yang berasal dari anyaman bahan tumbuh-tumbuhan yang berduri dikenakan, tujuannya bukan untuk menghormati Yesus, tetapi untuk menyiksa Yesus. Sedikit informasi tentang mahkota duri, coba diklikan. Mahkota duri itu dibuat dari semak belugar yang namanya Paliurus spina Christi atau Arabian jujube atau Syrian Kriston, adalah semak duri yang ada di Mediterania. Itu tingginya itu semak duri itu bisa 6 meter. Memang apa itu dia itu memiliki cabang-cabang yang lentur, ya, lentur. Jadi gampang diputar-putar, gampang dibengkokkan. Tetapi tumbuhan ini punya duri yang tajam sekali. Tajamnya itu bisa 5 sampai 10 cm. Semakin tumbuhan ini tua, maka durinya ini semakin panjang. Jadi dari tumbuhan inilah prajurit-prajurit itu menganyam sedemikian rupa, mungkin durinya ada yang arahnya ke dalam, ada arahnya ke atas, ada arahnya ke bawah, ada arahnya ke samping. Kalau ke samping sih membuat kepala Yesus aman, tetapi kalau itu ke dalam, lalu ke dalam lagi. Dan itu mengenakannya bukan hanya begini, tetapi dimasukkan ke kepalanya Yesus. Mahkota duri itu dikenakan di kepala Yesus. Lalu mereka memberikan bulu. Bulu itu bukan bulu ini loh, bukan saya sendiri apa seperti bulu ayam begitu. Bukan. Itu bulu itu semacam kayak tongkat yang keras. Diserahkan kepada Yesus seolah-olah dia itu adalah raja yang punya mahkota, punya tongkat. Di dalam ayat yang ke-30, ternyata bulu itu kemudian dipakai oleh prajurit itu untuk memukul kepalanya Yesus yang bermahkota duri itu. Bayangkan. Bayangkan kalau duri itu sudah nancep di sini, lalu dipukul dengan bulu itu, celek gitu ya. Durinya itu tambah nancep, maka darah itu akan keluar dari sini. Orang Jawa ngomong, pasti kepalanya itu cekot, cekot, cekot. Sakitnya bukan main. Wong kita kena duri di sini aja, orang Jawa ngomong kalau enggak tahu bahasa Indonesianya itu apa Bu Lili? Telusupen ya toh, kita kemasukan kayak batang kecil telusupen aja. Kita sakitnya bukan main. Apalagi ini duri yang nancep lalu dipukul dengan bulu. Mahkota duri di sini adalah simbol penderitaan, simbol penyiksaan. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 18, coba dikelikan. Semak duri itu juga simbol penderitaan. Betul?
Ketika manusia jatuh di dalam dosa, engkau akan mengalami penderitaan. Di dunia ini akan muncul semak duri. Artinya penderitaan. Itu arti semak duri. Bahkan Rasul Paulus sendiri pernah berkata, di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 7, coba kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7, ayo dikelikan, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Maksudnya di sini duri itu juga tanda kesakitan, tanda penderitaan. Walaupun yang dialami Paulus itu duri yang versinya Paulus itu menyakitkan, tetapi dia bisa melihat karya Tuhan. Duri itu sebenarnya membuat supaya aku tidak sombong. Aku sering menerima penyataan Allah, tetapi aku tidak boleh sombong. Aku harus tetap sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan yang harus merendahkan diri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengenakan mahkota duri itu adalah sebagai tanda penderitaan. Yesus mau mengenakan duri karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Yesus mengenakan mahkota duri itu karena melaksanakan kehendak Bapa. Yesus mengenakan mahkota duri itu sebagai bukti kalau Yesus itu mengasihi kita semuanya. Amin. Kalau kita hari ini mengalami duri di dalam hidup kita, kita ingat mahkota duri yang dikenakan oleh Yesus. Supaya kalau kita mengalami duri di dalam kehidupan kita, kita tidak mengeluh putus asa, lalu mencari kambing hitam, lalu kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Belajar seperti Paulus. Belajar melihat, mungkin duri ini adalah bagian kehidupan yang harus saya alami. Ada seorang ibu yang berjumpa dengan pendetanya yang baru melayani di situ kurang lebih 3 tahun. Ibu ini berjumpa di pemakaman, pekuburan. Ya, ibu ini anggota satu gereja dan dia melihat pendetanya itu sedang melayani perkabungan, pemakaman. Setelah pemakaman selesai, ibu ini mendatangi Pak Pendeta itu ketika masih di kuburan ini, di pemakaman itu ya. Ngomong begini, Pak Pendeta, kenalkan saya ibu ini. Oh iya, karena jemaatnya ribuan ya, dia tahu. Oh iya, ada apa ibu? Saya kepingin Pak Pendeta ikut saya sebentar saja. Lu kemana ibu? Ke pemakaman di situ. Oh baik, pendeta yang baik ya, datang. Lalu ibu ini menunjukkan, ini loh Pak Pendeta, ini adalah makam suami saya yang baik. Dia cerita bagaimana kebaikan suaminya sambil meneteskan air mata. Suami saya ini orangnya baik Pak Pendeta. Cerita. Pulanglah pendeta ini ke pastori. 2 hari kemudian seorang penatua menemui pendeta itu. Pak Pendeta, saya lihat kemarin waktu pemakaman itu, Pak Pendeta diajak ibu ini untuk ke sebelah ke pemakaman suaminya. Oh iya. Boleh tahu Pak Pendeta dia cerita apa? Dia menceritakan kebaikan suaminya. Oh iya. Saya lihat memang dari jauh, saya lihat orang ibu tersebut menyampaikannya dengan sedih, dengan mencucurkan air mata. Iya. Pak Pendeta tahu. Maafkan Pak Pendeta ya. Ibu itu dulu semasa suaminya hidup, dia justru istri yang suka melawan suaminya. Beberapa kali bertengkar. Bahkan dia dengan tidak sungkan-sungkan sering menyalahkan suaminya di depan umum.
ibu itu boleh ditekandakan tanda petik, dia itu seorang istri yang jahat. Maafkan, dia tidak ada di sini istri jahat. Penatua ini ngomong seperti itu. Oh, begitu. Sekarang ini ibu itu menyesal karena suaminya sudah meninggal dunia. Dari situ pendeta itu merenungkan satu hal. Sekarang inilah ketika kita masih hidup ini harusnya menjaga diri supaya kita ini tetap mempraktekkan kasih di dalam pernikahan. Jangan sampai kita menunggu salah satu pasangan kita meninggal dunia, lalu kita menyesal, lalu kita baru sadar bahwa suami kita atau pasangan kita adalah orang yang baik. Percuma, sudah terlambat kalau kita hanya mengenang-mengenang begitu saja. Saatnya ketika kita masih hidup bersama pasangan kita, seharusnya kita merefleksikan kehidupan suka duka, kaya miskin, sehat sakit, itu bersama-sama. Bersama-sama. Jangan ketika dia sudah di dalam kubur, kita baru ngomong suamiku baik, suamiku luar biasa, suamiku hero. Bukan hero. Nama kucing atau cat, ya, cat atau dog, bukan. Ya. Seorang pahlawan yang luar bukan. Maukah kita menjadi orang Kristen yang setia di dalam penderitaan bersama pasangan kita? Yang kedua, mahkota duri sebagai tanda kehinaan. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota duri itu simbol, tanda kemuliaan, tanda kehormatan, tanda kekuasaan. Mereka mengenakan mahkota duri, apakah maksudnya itu Yesus dimuliakan, Yesus dihormati, Yesus diakui otoritas kuasanya? Tidak. Mereka mengenyapkan mahkota duri dengan tujuan mereka hendak menghina Yesus. Di dalam perjanjian lama, Yehezkiel 28 ayat 24. Orang-orang yang membenci Israel disebut dengan orang-orang yang seperti duri. Artinya itu adalah orang-orang yang hina. Duri itu simbol orang yang menghina bangsa Israel. Artinya duri itu juga simbol penghinaan. Bayangkan di dalam bagian ini, di dalam ayat 27, di sana dikatakan, mari kita perhatikan ayat 27. Ayat 27 itu berbunyi demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul. Seluruh pasukan berkumpul itu diperkirakan ada satu kompi itu sekitar ada 100 sampai 200 prajurit. Bahkan ada yang mengatakan ini bisa diartikan juga kalau seluruhnya itu bisa diartikan 600 prajurit. Bayangkan Yesus dikelilingi oleh 600 prajurit. Mereka menghina, mengolok-olok Yesus. Mereka pura-pura memberikan mahkota, tetapi itu mahkota penghinaan. Mereka pura-pura menyembah salam hai engkau raja orang Yahudi, tetapi itu hanya di mulut. Mereka menghina Yesus. Mereka membuli Yesus. Izinkan saya bertanya, apakah kita pernah dihina karena Yesus? Ada, coba diklikan. Lanjut. Kiri kanan supaya saya mengikuti ya. Coba dibaca 1 menit, 30 detik. Ditolak, disiplin, pikul salib, diterima, kebebasan, nyaman. Pilih. Yang kiri atau yang kanan? Kiri atau kanan? Silakan dipilih. Saya tidak tahu pilihan kita yang mana. Hati kita yang tahu. Tetapi saya yakin
kita lebih senang memilih yang kiri. Diterima, kebebasan, dan nyaman. Kalau yang kanan, ditolak, disiplin, pikul salib, cek soroi, ya toh. Betul? Kita pasti pilih yang kiri. Ya. Maksudnya itu begini, kalau kita ingin disebut seorang Kristen yang sejati, seorang murid yang sejati, kita harus siap untuk ditolak. Kita harus siap disiplin. Kita harus siap pikul salib. Para lansia, kemarin kita komsel tentang pikul salib. Artinya jadi orang Kristen siap ada konsekuensinya. Ya, memang ada harga, kamu harus tinggalkan ini, tinggal itu, tinggal ini, ada harga. Tetapi yang kedua harus pikul salib itu artinya ada konsekuensinya. Seringkali di dalam hidup ini kita lebih senang, aku senang yang nyaman, aku yang senang yang bebas, aku yang senang diterima, tidak ditolak. Itu kan pikiran-pikiran kita. Itu adalah Kristen yang tidak bertumbuh, bukan Kristen yang sejati. Kristen yang sejati harus belajar mengenakan mahkota duri, dihina, ditolak, pikul salib, disiplin. Itu adalah ciri seorang Kristen yang sejati. Bicara soal disiplin, apakah kita sudah disiplin membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah disiplin berdoa? Apakah kita sudah disiplin ketika beribadah? Saya tidak pernah membuat data, dan saya tidak mengamati dengan saya buka di depan umum. Disiplin soal ibadah ini penting. Kadang-kadang jam ibadah jam 7 kita datang jam 7 lebih, itu disiplin apa enggak itu? Kita ibadah jam 9.30 kita datang 9.35, itu disiplin apa enggak itu? Coba pikirkan kalau ibadah itu ya seperti, ada orang kasih ilustrasi ke saya ini, bukan saya buat ilustrasi ini. Seperti kalau kita mau naik pesawat itu loh. Pesawat jam 7. Kita kira-kira datang jam berapa itu? Jam berapa? Bu Ayu, jam berapa kalau jam 7? Jam 7 kurang 1 menit gitu ya. Dulu saya punya kenalan di Surabaya, orangnya agak sombong. Kadang-kadang layan itu yang nunggu saya, Pak Pendeta. Mosok gitu. Kebetulan aja mungkin layan nunggu, enggak mungkin. Masa aneh satu orang dikorbankan semuanya? Benar, itu sekali 2 kali karena dia itu nunggu. Setelah itu dia pernah ketinggalan. Karena orangnya suka ngaret. Disiplin itu penting. Coba semangat disiplin ibadah. Kalau ibadah jam 7 seharusnya jam 7 kurang 15 itu sudah duduk dengan tenang. Berdoa, memohon Tuhan tolong. Hari ini aku ingin dengar firman Tuhan, aku ingin memuji, aku ingin disegarkan. Karena engkau sudah mengenakan mahkota duri, berkorban untuk aku. Kalau semua jemaat seperti itu, saya yakin gereja ini akan menjadi gereja yang bangkit luar biasa. Karena dipenuhi oleh orang yang disiplin. Kadang-kadang kita kepingin bebas semau gua ya toh. Padahal di dalam ibadah itu kan dibuka dengan votum. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir. Kalau kita datang terlambat, kita kehilangan votum itu. Kalau kita pulang duluan, kita kehilangan berkat. Diawali dengan Allah Tritunggal, ditutup dengan Allah Tritunggal. Mari kita menjadi orang Kristen yang belajar. Karena kita sudah dibebaskan dari kehinaan. Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan orang Kristen yang kaleng-kaleng. Bukan orang Kristen yang kerdil, yang tidak pernah mengalami pertumbuhan dan perubahan hidup. Saudara, sadarlah, ingatlah bahwa tanpa salib tidak ada
kemuliaan. Sadarlah, mahkota duri itu sebenarnya milik kita. Yesus mengambil mahkota duri itu demi kita. Dan Yesus akan menggantikan mahkota duri dengan mahkota yang tidak pernah pudar, tidak pernah luntur, yaitu dengan mahkota kehidupan. Maka sudah selayaknya kita memberikan pujian, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Raja. Dan pemahaman kita bahwa Yesus Raja itu bukan hanya pemahaman sebatas saya mengetahui siapa itu Yesus, bukan hanya sebatas itu. Tetapi kita refleksikan dengan hidup memberikan pujian dan hormat kepada Yesus melalui kehidupan yang apa? Kehidupan yang taat, kehidupan yang disiplin, kehidupan yang mau pikul salib, mengalami penderitaan. Saya mau mengalami itu. Karena itu adalah tanda kalau saya seorang murid yang sejati. Mahkota duri, tanda penderitaan, tanda penghinaan. Sudahkah kita siap seperti Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami Bapa, supaya firman-Mu pagi hari ini mengingatkan hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami tidak hanya hidup bereforia atas hidup yang kekal, tetapi kami sadar bahwa Tuhan sudah berkorban luar biasa, karena dosa memang harus diselesaikan dengan cara yang demikian, dan Tuhan sudah membayar lunas dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami duri-duri di dalam liku-liku hidup ini. Biarlah kami tidak menjadi orang yang putus asa. Karena Yesus rela menjadi manusia, turut merasakan apa yang kami rasakan, dan Yesus sudah memberikan teladan penderitaan yang luar biasa, dan Yesus mengalami kemenangan. Biarlah kami melalui jaminan kemenangan Yesus, kami juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan ketika menghadapi proses kehidupan ini. Jamalah hati kami semuanya ya Tuhan, ubahlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberkati hamba-Nya. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Anak. Kepada Komisi Anak dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami dari Komisi Anak akan memuji Tuhan
yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia adalah penebus kita. Karena itu, kita juga harus mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat. Aku mengasihi Yesus karena Ia telah menjadi penebusku. Tuhan memberkati untuk anak-anak Komisi Sekolah Minggu yang sudah menyampaikan pujian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dengan pujian Yesus yang Kupilih. Yesus yang Kupilih, bukan harta, ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang Kupilih, bukan dunia, biar tangannya menuntun daku. Ku tak mau jadi raja dunia, di bawah kuasa dosa. Yesus yang Kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Yesus yang Kupilih, bukan mulia. Yesus yang Kupilih, bukan mulia. Ku mau berkorban hidup buat Tuhan. Yesus yang Kupilih, bukan nama. Ku akan setia kabarkan Injil. Ku tak mau jadi raja dunia, di bawah kuasa dosa. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Yesus yang Kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mohon kesediaan Bapak Bambang memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah melimpahkan kepada setiap kami, segala aktivitas kami keseharian telah sertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami semuanya. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemajuan dan jamur di sini. Demikian juga dalam penatua yang mengelolanya. Engkau berkati, Engkau sertai agar dapat bijaksana dalam pengelolaan keuangan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi jemaat sekalian, salam. Izinkan kami menyampaikan beberapa warta gereja yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Suhartoyo yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini, Bu Diana dan rekan yang memimpin pujian pada ibadah pagi hari ini.
Yang berikut di antara kita mungkin ada yang pertama kali ibadah di tempat ini. Ada jemaat sekalian yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kami mohon untuk berdiri di tempat dan memperkenalkan diri. Silahkan. Ya, silahkan, nama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sekiranya Bapak belum menemukan tempat ibadah, kami mengundang untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih. Informasi tentang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, malam refleksi Jumat Agung diadakan pada hari Kamis pukul 19 di gereja. Hari Kamis tanggal 6 April, jadi hari Kamis jam 7 malam di gereja. Sekaligus diadakan doa puasa. Doa puasa akan dilaksanakan dari jam 10 malam, hari Kamis juga jam 10 malam sampai hari Jumat jam 12 siang. Jemaat dapat mengikuti doa puasa dari rumah masing-masing. Yang kedua, Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April jam 5 sore pukul 17 di gereja. Dan pada ibadah Jumat Agung juga dilaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dan peneguhan sidi yang akan diterima oleh Saudari Felicia Paladang. Dan yang berikut, ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 7 pagi. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Dimohon perhatian jemaat, karena ibadah dilaksanakan satu kali, tidak ada ibadah kedua. Dan yang berikut, pemberkatan nikah akan diterima oleh Saudara James Sel Edelman dan Saudari Jessica Trevi Korsel. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 10 pagi di gedung gereja di GKT Ampenan. Dimohon seluruh jemaat untuk menghadirinya. Ya, yang berkesempatan bisa hadir hari Rabu tanggal 12 pukul 10 pagi. Dan yang berikut, jemaat yang belum melaksanakan perekaman sidik jari diharapkan untuk segera menghubungi admin Saudara Aldo demi kelancaran absen sidik jari. Demikian beberapa informasi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta, terima kasih Pak Eliakim. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersyukurlah mahkota duri yang seharusnya kita terima sudah diambil oleh Kristus, diganti dengan mahkota kehidupan. Pulanglah, hiduplah di dalam terang firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus
menyertai hidupmu sekalian, menolong hidupmu sekalian. Mulai siang hari ini kasih-Nya kita alami, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati.